Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan Ki Utri Kumboyono. Kita akan membahas tentang sejarah, pelaku sejarah, benda-benda bersejarah, tentang budaya, serta benda-benda yang berbau tentang kebudayaan kita, bangsa Indonesia terutama, dan kebudayaan Jawa, agar kita bisa nguri-uri atau melestarikan budaya nenek moyang kita. Di sini kita tidak bersifat menggurui atau menggurui, tapi kita di sini sifatnya belajar bareng atau sinau bareng tentang budaya. Jadi kita sama-sama belajar atau sinau budaya, terutama budaya Jawa saat ini. Nah, sebelum kali ini kita akan membahas tentang sejarah keris sengkelat. Dan sebelum kita masuk ke sejarah atau asal usul dari keris sengkelat, terlebih dahulu kita akan membahas tentang ulasan keris sengkelat Luk 11 di video kita yang sebelumnya. Nah, keris sengkelat Luk 11 yang kami punya itu sebenarnya merupakan replika atau bukan aslinya. Kalau asli dari keris sengkelat itu berluk 13. Nah, kenapa dibuat yang Luk 11? Itu untuk menyamarkan atau menghilangkan polemik atau anggapan di masyarakat kalau Luk atau keris sengkelat itu bersifat angker, mistis, dan ampuh. Nah, ya kalau ampuhnya itu tergantung ya. Tapi untuk menghilangkan sifat mistis di masyarakat atau angkernya di masyarakat. Nah, Luk 11 itu sebenarnya tidak ada filosofi, cuman ya itu tadi untuk menghilangkan sifat angker, maka dibuatlah Luk 13. Nah, Luk 11. Nah, kita sebelum masuk ke sejarah, kita membahas dulu tentang ciri-ciri dari keris sengkelat. Keris Luk sengkelat itu mempunyai ciri-ciri lambe gajah, ada satu. Nanti kita sertakan juga sketsa atau gambar dapur keris. Nah, di sini kita lihat dulu di keris kami atau koleksi kami yang Luk 11. Nah, tapi mohon maaf sebelumnya kalau keris ini sudah tidak utuh ya, udah agak keropos termakan usia juga karena pewarangan kami yang beberapa kali, jadi membuat dari bentuk dapur ini sudah tidak utuh atau sudah tidak jelas lagi. Nah, di keris sengkelat itu mempunyai ciri-ciri satu, lambe gajah. Itu cuma ada satu di sini. Ini yang dalam ini ya. Ini lambe gajah cuma ada satu. Kalau dua itu masuk ke keris sabuk inten. Di sogokan juga, ini memang maaf ya, sudah tidak ada sogokan, sudah tidak tergambar ya. Sogokan biasanya di keris sengkelat itu ada sogokan rangkap atau double antara yang sogokan luar dan sogokan dalam. Di sini nanti di replika atau di sketsa kami sertakan. Itu rangkap dan ukurannya juga normal. Dan normal itu paling enggak ya cuman segini ya ukurannya, paling besar. Itu untuk ciri yang kedua. Dan untuk yang ciri yang ketiga, kembang kacang. Kembang kacang itu ini. Kembang kacang biasanya ada yang pakai jenggot atau yang agak melingkar ini. Ada juga yang tidak ada jenggot, tapi yang pasti ada kembang kacangnya. Dan untuk yang
keempat atau ciri yang keempat itu serawean. Nah, serawean itu di bawah atau di belakang sogokan. Di sini itu ada serawean. Dan juga yang ciri yang kelima adalah ripandan. Ripandan itu ini di sini. Nah, tapi maaf juga di sini sudah bukan agak hilang ya, sudah hilang. Ini sudah keropos juga ripandan. Dan greneng. Ciri yang keenam adalah greneng. Greneng juga di sini sudah halus. Ini sebenarnya letaknya di sini. Itu hampir sama dengan ripandan juga, tapi agak ke atas sini. Itu namanya greneng. Dan yang ke-7 atau yang terakhir itu keruwingan. Nah, ini agak ada cuma sedikit ya keruwingan. Keruwingan itu ada lekuan di sini. Itu hampir menyeluruh sampai ke atas ke pucuk dari keris. Tapi di sini juga yaitu tadi yang kami bicarakan sebelumnya atau kita utarakan sebelumnya, kalau keris ini sudah tidak utuh ya, sudah keropos karena ya faktor usia juga, faktor pewarangan kita, jadi sudah tidak utuh. Jadi di sini sudah ciri-cirinya ya sudah terhapus istilahnya, sudah tidak ada, tapi masih utuh keris, tapi untuk ciri-ciri dari sengkelat itu sudah tidak jelas ya. Begitu untuk ciri-ciri sengkelat. Nah, yang seperti kami utarakan tadi, ini sengkelat yang luk 11. Jadi luk 11 itu istilahnya gebrakan atau menggebrak pakem. Jadi sudah tidak pakem dari keris sengkelat. Jadi apabila ada sedulur yang bicara atau mengomentari kalau keris sengkelat kok luk 11 itu tidak ada, ya bisa juga benar. Itu karena ya itu tadi menggebrak pakem. Jadi mungkin dari sedulur punya referensi yang lebih valid daripada yang kami punya. Nah, itulah kami minta atau kami mohon untuk bercoret-coret di kolom komentar. Itu biar kita itu nambah pengetahuan atau referensi kita karena di sini sifat kita itu bukan menggurui atau memberitahu, tapi kita itu sinau bareng tentang budaya, karena kita sendiri, mohon maaf, bukan pelaku sejarah, bukan ahli sejarah, dan bukan ahli budaya. Kita cuma berusaha belajar tentang sejarah dan budaya, terutama budaya Jawa. Nah, di sini nanti kita menyertakan gambar dari keris sengkelat yang luk 11 yang masih jelas contohnya ya, contoh, dan juga itu tadi sketsa dari dapur keris sengkelat itu sendiri. Nah, cukup sekian kayaknya, sepertinya tentang ulasan luk 11 yang video yang kita unggah di video yang lalu. Sekarang kita masuk ke sejarah keris luk 13 sengkelat. Nah, keris luk 13 sengkelat itu dibuat oleh seorang empu yang bernama Empu Supo Madrangi atau Raden Joko Supo. Beliau adalah putra dari seorang empu juga yang bernama Raden Sedayu atau Empu Sedayu. Empu Sedayu sendiri adalah seorang empu andalan kerajaan Majapahit pada masa ya sekitar masa Brawijaya V atau Brai Kertabumi, itu sekitar abad 15 ya. Nanti ada kesalahan atau kurang tepat
bisa kami minta juga bisa untuk coret-coret di kolom komentar. Nah, pada waktu itu Ki Supo Madrani atau Raden Djoko Supo itu masih memeluk agama Hindu. Setelah itu beliau bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo dan ya bisa dibilang tiap hari bisa komunikasi dan ya kumpul. Lalu Ki Supo Madrani tersebut dipisahkan memeluk agama Islam dan tidak beberapa selang waktu beliau mempersunting adik dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang bernama Dewi Rosowulan. Jadi Ki Supo Madrani tersebut selain seorang empu, beliau juga adik ipar dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, kita kembali ke sejarah keris sengkelat. Keris sengkelat itu merupakan pesanan dari Kanjeng Sunan Kalijogo kepada Empu Madrani, dan waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan bahan atau biji besi sebesar biji asem. Nah, pada waktu itu Ki Supo sendiri merasa kebingungan. Kalau bahan cuma sebesar biji asem itu tidak cukup untuk membuat sebilah keris. Lalu dengan kesaktian dan karomah dari Kanjeng Sunan Kalijogo, biji besi yang dulunya sebesar biji asem itu jadi berubah menjadi sebesar bukit. Lalu jadilah, singkat cerita, jadilah sebilah keris berluk 13 yang diberi nama keris sengkelat. Nah, di singkat cerita, pada waktu itu di bumi atau di langit Majapahit terjadi sebuah pagebluk, atau kalau sekarang ya semacam virus corona ya, itu menyerang bumi Majapahit. Dan itu ternyata setelah ditelusuri disebabkan oleh sebuah keris yang bernama keris condong campur. Keris condong campur itu melesat atau terbang di langit Majapahit dengan menyebarkan sebuah pagebluk atau penyakit. Nah, di situ bukan cuma rakyat Majapahit yang terkena, tapi juga putri dari Prabu Brawijaya sendiri yang bernama Putri Ayu Sekar Kedaton juga semakin ikut terkena atau ikut terdampak dari pagebluk tersebut. Dan semakin hari kondisi sang putri semakin melemah. Nah, pada waktu itu di kerajaan Majapahit sendiri sudah mempunyai sebuah pusaka yang bernama Nogososro dan Sabuk Iten, yang merupakan hasil karya dari seorang empu yang bernama Empu Kinom. Tapi keris Nogososro Sabuk Iten tersebut tidak bisa mengalahkan tuah dari keris condong campur tersebut yang menyebarkan virus di bumi Majapahit. Lalu singkat cerita, keris sengkelat itu tadi diadu ya, istilahnya diadu, dan bisa mengalahkan keris condong campur tersebut. Dan keris condong campur itu sampai terbelah menjadi dua dan melesat sangat jauh ke angkasa, menjadikan sebuah atau berubah menjadi lintang kemukus. Nah, lintang kemukus sendiri di kepercayaan masyarakat Jawa atau orang Jawa itu merupakan pertanda suatu pagebluk penyakit, itu baik untuk tanaman ataupun untuk
makhluk hidup yang lain seperti hewan dan manusia. Makanya sampai sekarang yang namanya kalau sudah ada lintang gembus pasti dipercaya akan adanya pagebluk. Nah, pada waktu itu pagebluk itu bisa hilang dengan adanya ketiasan atau kesaktian dari keris sengkelat tersebut. Nah, sebelum kita meneruskan cerita, kita membahas dulu tentang arti dari keris sengkelat. Sengkelat itu bisa diartikan dengan kata, jadi dua kata, yaitu sengkeling ati atau mangkeling ati. Dan itu istilah ya bisa dibilang pelampiasan dari kegalauan hati. Ya, kalau keris Nogososro itu bisa diartikan atau mempunyai filosofi niat yang baik yang terjadi saat itu. Dan untuk sabuk inten sendiri difilosofikan atau diartikan hidup dalam kesadaran. Nah, kita kembali ke Luk 11, sedikit mengulas Luk 11 itu berkata sewelas. Sewelas itu bisa diartikan dengan welas asih. Sewelas itu welas asih. Dan condong campur itu bisa kita atau berfilosofi dengan arti ya. Arti itu suatu perkara atau masalah yang terjadi saat itu. Sepertinya sekian dulu sejarah tentang keris Luk atau keris Luk 13 atau keris sengkelat yang kita ulas secara singkat ini. Mungkin dari para sedulur ada yang mau menambahkan atau membenarkan. Bila ada ulasan kami yang salah atau kurang benar, silahkan untuk kami mohon untuk coret-coret di kolom komentar, biar kita semua bisa menambah wawasan, bisa membenarkan suatu ya sejarah juga, untuk membenarkan apabila di ulasan kita itu masih salah atau kurang benar, biar kita bisa sinau bareng, biar nambah tentang pustaka atau menambah pengetahuan kita tentang sejarah. Cukup sekian dulu ulasan singkat kita tentang keris sengkelat Luk 13. Jangan lupa kita minta untuk senantiasa mencintai sejarah, mengulas sejarah dan budaya, karena sejarah itu merupakan salah satu dari perjalanan hidup kita. Ya, tanpa sejarah kita mungkin tidak akan tahu bagaimana asal usul kita, bagaimana masa lalu kita. Tapi dengan sejarah kita bisa tahu bagaimana asal usul dan masa lalu kita, agar kita bisa belajar untuk jadi orang atau menjadi insan yang lebih baik di kemudian hari. Cukup sekian dulu ulasan kita kali ini. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.